Video sebelumnya kita sudah membahas fenomena mati suri. Masih dengan narasumber yang sama, kita akan membahas perjalanan spiritualnya. Nah, gimana tuh, Kak? Untuk pengalaman awal indigonya itu gimana sih? Kalau dibilang full indigo sih enggak gitu kan. Nggak bisa ngeramal sesuatu, tapi untuk melihat sesuatu ya mungkin bisa. Melihat sesuatu itu apa? Hal-hal yang gaib lah, makhluk di luar penglihatan manusia. Makhluk astral Makhluk ya? asal gitu kan. Jadi lupa ya. Pertama kali gangguan dari makhluk astralnya itu kayak gimana sih, ya? Ngerasa terganggunya tuh yang biasanya aku nggak pernah ngelihat, jadi bisa ngelihat. Kan pada umumnya kalau manusia biasa-biasa aja gitu kan, udah lumrah lah. Tapi untuk melihat makhluk astral itu kan model sama bentuknya tuh beda-beda gitu kan. Ada bentuk setengah binatang, setengah rusak wajahnya, terus yang menakutkan, yang cantik, yang jelek, macam-macam. Oh, yang cantik juga ada ya? Ya cantik ada, Yang paling tapi sering kadang-kadang berubah juga jadi menakutkan juga. oh gitu, berubah? Palsu tuh gitu. Cantik tapi palsu, biasa kayak di sinetron itu kayak gitu. Korban sinetron juga ya? Mungkin Ternyata. hantunya. Oh, hantunya. Pernah nggak sih makhluk-makhluk ini tuh menawarkan sesuatu kayak lo mau nggak gue bantuin kayak gitu? Oh, kayak Aladin gitu ya. Iya, kayak gitu. Enggak sih, ada sih. Jadi mau enggak apa mau ada nih? Enggak semuanya maksudnya. Ada. Ada. Gimana? Jadi mereka nawarin bantuannya tuh kayak nanya mau apa. Istilahnya bukan permintaan sih, bukan permintaan suatu barang aku pengen kaya itu nggak bisa. Nggak tahu nggak bisa, aku belum pernah minta juga belum sih. pernah coba Belum ya? pernah coba gitu kan. Tapi mereka menawarin tuh di saat aku nggak suka sama seseorang, dia nawarin diri. Gimana? Mau gue gimanain tuh orang, gitu kan. Terus emang aku tanya juga, emang bisa diapain? Ya terserah kamu mau diapain. Gitu kan, mau dibunuh, mau disiksa gitu kan, mau diapain juga bebas. Ya aku nggak berani. Nggak berani. Tapi pernah nggak sih nyoba gitu? Gue lagi dendam nih sama si A, coba deh tolong diapain. Pernah gitu. sih, untuk penasaran gitu kan, benar nggak sih apa yang diomongin dia nawarin sesuatu itu. Aku pernah nggak suka sama seorang, coba aku bilang, aku cubit dia gitu kan. Cubit, aku minta cubit di leher, dan ternyata ini menghitam gitu kan, sampai sakit berapa, 3-4 hari kalau nggak salah orangnya. Terus tanya nggak? Kenapa tuh? Nggak lah. Selain itu ada lagi nggak? Hal yang sama sih, aku cuma 2 kali minta hal yang sama. Selebihnya aku nggak minta lagi. Nyubit juga sama? Jatuh, aku suruh jatuh dia. Jatuh, akhirnya? Cuma jatuh aja gitu, penasaran juga, coba bikin orang itu jatuh gitu kan, ternyata dia jatuh. Jatuh terus lukanya parah? Terkilir aja sih, sama 3 harian lah. Oh gitu. Luka-lukanya. Gue pernah denger sih, katanya kalau kita minta sesuatu ya sama jin atau makhluk astral kayak gitu, itu ada timbal baliknya ya emang ya? Iya betul, soalnya sebelum awalnya sih aku nggak tahu. Mungkin kalau misalnya nggak tahu, aku udah minta banyak kali ya. Jadi aku tanya, aku minta sesuatu, kamu minta apa ke aku gitu kan? Kenapa kamu balik sekali mau bantuin aku gitu kan? Baru dia cerita gitu kan, dia bilang ya kamu nanti bantuin aku. Bantuin hal apa? Intinya kalau nanti, jadi sebelum aku meninggal tuh, di saat wafat, jadi sebelum ruh aku dibawa ke bener-bener
alam akhirat itu kita mampir dulu ke alam mereka untuk bantu mereka. Oh, dijadikan budak Jadikan mereka budak dulu gitu kan, jadi pembantu mereka dulu oh kan. gitu. Gitu. Itu hitungannya tahu nggak? Maksudnya hitungan gimana? Hitungan berapa lama sih harus jadi budak mereka? Wah, kurang tahu sih. Kurang aku tahu nggak ya? nanya detail sampai situ pun. Aku udah paham. Aku nggak berani minta lagi. Walaupun mereka banyak nawarin sesuatu juga. Oh gitu. Itu mungkin dari salah satu, yang lainnya banyak yang nawarin pusaka gitu kan. Pusaka juga ada ya? Pusaka juga ada gitu kan. Oke. Itu beda-beda makhluk lain. Pertama kali bisa komunikasi itu gimana? Awal komunikasi ada sosok makhluk hitam yang selalu nemenin aku. Awalnya sih aku nggak, awal pertama kali ngeliat ngerasa takut juga. Tapi mungkin karena udah terlalu lama, jadi aku udah biasa sama dia, dan awalnya sama-sama diam. Tapi udah kenal lama, belum kenalan ya, maksudnya udah tahu lama gitu kan. Jadi dia sering ngomong gitu kan, ngomongnya tuh ngomong paling lagi ngapain gitu kan, mau ngapain, mau kemana gitu kan. Dia ada di kamar aku diamnya. Oh, selalu di kamar ya? Selalu di kamar gitu kan. Aku nggak pernah jawab. Selalu dicuekin gitu? Dicuekin gitu. Karena? Ya aku nggak mau lah ngobrol sama mereka. Oke. Ntar dikata gila ya? Nah gitu. Nggak mau ngobrol sama mereka. Jadi lama kelamaan ya akhirnya aku jawab juga gitu kan. Sampai akhirnya setiap aku nonton TV dia ikut nonton. Udah kayak pacar ya? Ya seperti itulah. Udah kayak sahabat lah. Oke. Sahabat tapi menjerumuskan mungkin dia ya. Menjerumuskannya itu gimana? Ujungnya ya seperti itu. Dia itu jin yang tadi itu yang nawarin sesuatu itu. Oh. Gitu kan, ujungnya nanti ya mungkin saat aku nanti meninggal aku harus ngebantu dia, ya aku nggak mau gitu kan. Hal yang paling menakutkan, pengalaman menakutkan melihat sosok makhluk astral tuh ada nggak ceritanya? Untuk hal yang menakutkan mungkin di awal ya. Di awal sesudah cederanya pulih, luka pulih, itu jump scare semua lah. Jump scare Semua gitu kan. Udah kecelakaan, sembuh gitu kan. Sembuhnya dibikin kaget terus gitu kan. Buka pintu ini ngelihat sesuatu, kaget kan. Mending mukanya bagus gitu, udah mukanya jelek-jelek kayak gitu. Itu bener-bener hancur mukanya. Hancur. Udah ada yang matanya jatuh, nggak ada matanya. Udah ada yang nggak ada mulutnya udah hancur kayak gitu. Itu yang bikin jump scare, yang bikin takutnya. Tapi di awal doang sih, mungkin udah sebulan 2 bulan jump scare-nya nggak terlalu. Udah biasa ya? Udah biasa gitu kan. Jadi kita udah ada feeling ada sesuatu di dalam gitu kan. Ternyata? Emang betul, tapi kita bisa ngomong dulu, tolong dong jangan bikin kaget gitu kan. Jadi ada tapi mereka nggak bikin kaget gitu. Berarti feeling ada sesuatu di dalamnya itu udah kerasa gitu. Oh kan. gitu. Beda sebelum di awal kan main buka buka udah nongol sama-sama nongol gitu. Sama-sama kaget gitu? Nggak tahu, aku langsung kaget teriak, dia tahu kaget tahu enggak. Itu sih pengalamannya. Tapi untuk selebihnya sih udah biasa. Udah biasa. Mungkin yang bikin kagetnya tuh untuk hal-hal yang baru gitu, makhluk yang baru. Kalau bikin kagetnya mungkin di saat berkendara. Di jalan raya ya? Jalan raya. Mungkin itu yang bikin sebagian orang kecelakaan juga gitu. Jadi mereka tuh di saat kita bawa mobil misalnya, dari jarak jauh udah kelihatan. Dari jarak jauh udah kelihatan, teman kita kan nggak tahu itu makhluk halus atau bukan gitu kan gitu. Jadi pas saat lewat dia tiba-tiba nyebrang aja. Oh itu paling bahaya itu. Nah, ya, dia tiba-tiba nyebrang, seolah-olah kita nabrak padahal enggak. Padahal kosong. Padahal kosong gitu kan, cuma bikin kaget aja. Dan itu nggak ada yang lihat, yang penumpangnya juga ya? Penumpang yang lain nggak ada yang lihat, cuma aku doang yang lihat gitu kan. Jadi dari situ mungkin aku bawa kendaraan lebih hati-hati gitu kan. Nah dari situ, dari kejadian itu, makanya setiap bawa kendaraan itu nggak bisa sendiri ya. Oh harus didampingi. Harus didampingi gitu kan.
Jadi ngeri kalau sendiri. Ngerinya tiba-tiba ada yang numpang gitu. Itu sering, tapi apa ya, nggak bikin kaget. Mungkin mereka pengen bikin kaget gitu kan, tapi aku nggak kaget, udah biasa sih. Oh gitu. Udah biasa. Jadi kalau misalnya kendaraan, pasti aku lihat spion tuh nggak ngarah ke jalan, spion atas nggak ngarah full ke belakang, tapi aku turunin ke dikit lihat jok belakang. Sengaja ke jok? Karena? Ya kan aku bawa ambulan waktu itu. Serius ambulan? Iya. Aku kan kerja di administrasi, di kesehatan. Kadang-kadang kalau udah banyak pasien yang dirujuk, kekurangan supir, ya aku coba bantuin juga. Oh, sampingan? Nggak sampingan sih, bantuin. Oh, bantuin. Kalau sampingan ada duitnya, ini enggak ada. Oh, gitu. Cuma bantuin aja gitu kan. Ambulan, serem juga ya, berarti banyak cerita ya. Cerita-cerita horor sama mobil ambulannya. Sama mobil ambulan banyak. Banyak, apalagi saat dibawa ke rumah gitu kan. Gimana tuh?